Tuh. Siang, Suara saya kedengar, Pak. kedengaran. Sorry, kita lagi di rumah, jadi ya biasalah kalau lagi di rumah banyak gangguan. Gimana? Ya, santai, Pak. Ini kebetulan nih lagi hujan juga sih, Pak. Tapi suara saya jelas aja ya. Hmm, jelas kok, jelas. Kayaknya bisa langsung dimulai aja, Pak ya. Bisa. Baik, ini saya minta izin untuk di record, Pak, karena mau dikirimkan ke dosen pembimbing saya juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terhormat Bapak Tidi Adi Pratama MSI selaku Koordinator Tenagaan di Badan Kerjasama Antar Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai narasumber wawancara penelitian saya pada hari ini. Yang terhormat Ibu Aisyah SIPNA selaku dosen pembimbing skripsi saya. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya para Bismillah, mahasiswa hubungan internasional Universitas Melawarman Samarinda. Tujuan saya mewawancarai Bapak ialah untuk memperoleh data mengenai skripsi saya yang berjudul Diplomasi Parlemen Indonesia dalam upaya menghentikan konflik Israel Palestina tahun 2023 hingga 2024. Baik, tanpa membuang waktu, kita masuk ke pertanyaan. Kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik Israel Palestina seperti yang kita ketahui bersama secara konsisten menolak dalam bentuk penjagaan oleh Israel. Salah satunya dengan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Sebaliknya, Indonesia secara tegas mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara atau two-state solution. Dalam konteks ini, bagaimana posisi DPR RI memandang hal tersebut? Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi sebelum saya menjawab, saya mau disclaimer dulu ya, bahwa apa-apa yang saya sampaikan ini tidak bisa dikatakan mewakili lembaga DPR RI ya, tapi murni berdasarkan pengalaman dan wawasan saya selama saya bertugas sebagai tenaga ahli di Badan Kerjasama Antar Parlemen. Kalau terkait pertanyaan saudara tadi, tentunya DPR RI dalam hal ini BKSAP tidak bisa memiliki pandangan yang berbeda, ya. Karena sesuai tugas dan fungsinya, BKSAP itu tujuannya adalah untuk menguatkan diplomasi negara. Artinya tidak mungkin DPR RI dengan eksekutif atau pemerintah arah kepentingan politik luar negerinya berbeda, itu tidak mungkin. Jadi kami juga pasti di BKSAP juga saya dalam hal memberikan pendampingan dan asistensi saya terhadap pimpinan BKSAP itu menyiapkan bahan-bahan yang atau merekomendasikan materi dan substansi yang sifatnya menguatkan diplomasi negara gitu sesuai dengan undang-undang dasar kita gitu. Jadi ya kita mendukung juga solusi dua negara. Kemudian eh, terkait dengan apa yang terjadi baru-baru ini di Gaza, ya kita mengutuk keras apa yang terjadi di Gaza. Kemudian juga sekarang tereskalasi ke Lebanon gitu. Kita dalam berbagai kesempatan BKSAP, saya membantu menyiapkan substansi untuk para pimpinan BKSAP untuk menyampaikan posisi DPR RI terhadap persoalan itu di berbagai forum internasional adalah menghendaki segera gencatan senjata, kemudian dibuka koridor kemanusiaan, kemudian juga tidak henti-hentinya menyuarakan pimpinan BKSHP menyuarakan pentingnya solusi dua negara dan yang paling utama adalah mengkritik keras standar ganda yang diterapkan oleh negara-negara Barat, di mana standar ganda itu sangat terlihat sekali gitu. Ketika berbicara mengenai Ukraina, negara-negara Barat kan menuntut ya, mengajak menuntut supaya kita berbondong-bondong membela Ukraina. Tapi ketika bicara mengenai Palestina kan mereka tidak sikapnya lain ya, sama sekali lain gitu. Jadi pimpinan BKSAP juga dalam menjalankan diplomasi parlemen DPR-nya selama ini juga menjalin komunikasi dengan parlemen dari negara-negara lain yang sepandangan, satu pandangan. Misalnya
parlemen negara-negara OKI atau PYC, Parliament of Union Islamic Countries ya, OKI ya, yang tentu sepandangan. Kemudian juga di APA, Asian Parliamentary Assembly juga menyuarakan hal yang sama, mayoritas juga sepandangan, karena kan ada parlemen-parlemen negara Asia ya, Asia yang selatan ke sana ya, ya seperti Bahrain dan lain sebagainya itu kan juga sepandangan lah kurang lebih dengan kita gitu. Apalagi Malaysia ya, Malaysia, Brunei itu pasti sepandangan. Eh, juga aktif dalam komisi-komisi di forum parlemen internasional. Dalam hal ini adalah komisi Middle East atau the Committee of Middle East Question dari IPU, di mana kita merupakan salah satu anggota yang cukup aktif, banyak menyuarakan mengenai kemerdekaan Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina, mendesak segera gencatan senjata, meminta Israel untuk mundur dari Gaza, untuk memberikan jeda kemanusiaan sehingga bantuan kemanusiaan bisa masuk. Dan juga secara lantang sebetulnya berulang kali pimpinan BKSAP itu menyampaikan kritik keras terhadap standar ganda yang diberlakukan oleh negara-negara Barat. Bahkan ketika kita berbicara dengan Parlemen Uni Eropa juga dalam isu-isu lain termasuk Palestina gitu ya. Kita kan dengan Eropa ini mayoritas bicaranya mengenai perdagangan. Nah, ada juga bicara mengenai isu-isu lain gitu ya. Isu-isu lain diantaranya termasuk demokrasi, perdamaian. Ya, kalau sudah bicara demokrasi dan perdamaian pasti global pasti kan menyeret-nyeret apa menyerempet ke Palestina. Kritik itu juga disampaikan kepada Parlemen Uni Eropa di depan orangnya langsung, di depan orangnya langsung gitu. Sampaikan bahwa selama ini kan Barat menerapkan standar ganda gitu. Penghargaan. Kalian minta kami mendukung Ukraina, di sisi lain kalian nggak mau dukung Palestina gitu. Dan juga berulang kali disampaikan oleh pimpinan BKSAP bahwa masyarakat Indonesia itu bukan masyarakat yang tidak bisa melihat mana yang baik yang benar gitu. Bukan masyarakat yang tidak bisa memilih antara Ukraina dan Palestina gitu. Ya tentu saja masyarakat Indonesia pasti akan pilihnya Palestina, kasarnya begitu ya. Jadi eh, kalau saya rangkum dengan singkat ya posisi DPR yang disampaikan oleh BKSAP dalam hal ini pimpinan berulang kali dalam forum-forum internasional itu tidak pernah berbeda dengan posisi ya diplomasi pemerintah atau diplomasi negara. Karena memang diplomasi parlemen itu tujuannya adalah untuk menguatkan diplomasi negara. Kenapa harus ada diplomasi parlemen? Karena diplomasi parlemen memungkinkan diplomasi dilaksanakan dengan lebih lentur, lebih fleksibel, tanpa tidak bergantung pada protokol yang ketat, sehingga orang ketika berbicara bisa lebih leluasa gitu. Contohnya yang saya tadi sampaikan gitu. Ketika bertemu dengan Parlemen Uni Eropa ya kita sampaikan aja apa adanya gitu bahwa mereka kalian ini standar ganda gitu. Menyampaikannya seperti itu gitu, nggak pakai bahasa ini gitu. Tapi kan kalau yang ketemu itu forum antar pemerintah, kira-kira kan bahasa-bahasa seperti itu kan tidak mungkin disampaikan. Ini kan karena yang berkomunikasi adalah, yang berdiplomasi adalah politisi dengan politisi, sehingga mungkin lebih lentur dan lebih fleksibel ya, tidak kaku oleh protokol. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya jawabannya. Oke, baik Pak. Tadi Bapak Hmm, menjelaskan kalau diplomasi kita, diplomasi parlemen Indonesia itu selalu relevan dengan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Selain itu, sikap masyarakat Indonesia juga direpresentasikan melalui sikap dari parlemen kita, gitu, melalui DPR RI, dalam hal ini betul betul. BKSAP, benar kan? Nah, artinya saya melihat ada kesamaan visi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga tipe-tipe diplomasinya gitu. Nah, kalau yang pernah saya baca, pemerintah kita juga menerapkan salah satu dalam hal ini tuh human security atau keamanan manusia. Nah, dalam hal ini apa sih spesialnya BKSAP dalam hal ini DPR RI dalam menggunakan dimensi human security tersebut gitu Pak? Kalau bicara human security, eh,
ada banyak aspek ya. Bicara security itu kan ada traditional security dan non-traditional security. Human security itu kan masuk aspek non-traditional security. Ada banyak sekali isu yang berada di bawah payung non-traditional security atau human security, antara lain perubahan iklim. Itu kan termasuk dalam non-traditional security. Kemudian eh, pandemi itu masuk dalam non-traditional security. Kemudian transnational crime seperti TPPO itu juga masuk dalam non-traditional security. Nah, saya coba jawab dengan contoh ya. Misalnya perubahan iklim. BKSAP itu untuk periode ini 2019 sampai dengan 2024 yang berakhir kemarin dan hari ini kan sudah dilantik periode baru ya. Eh, itu cukup aktif dalam mengambil inisiatif-inisiatif terkait perubahan iklim. Juga kita menjelaskan pada parlemen dari negara-negara lain sebenarnya Indonesia itu bagaimana terkait dengan perubahan iklim. Ini kan kalau bicaranya dengan Uni Eropa kan erat kaitannya dengan sawit, ya kan? Nah, kami jelaskan bahwa banyak sekali persepsi yang salah terkait sawit Indonesia itu. Kalau dikatakan kondisinya seburuk itu, ya mungkin dulu ya, tapi secara gradual, perlahan-lahan ada perbaikan. Artinya pemerintah dan parlemen Indonesia dalam hal ini DPR juga tidak tinggal diam, juga berusaha berupaya untuk memperbaiki kondisi sawit ini. Kita kan punya program yang namanya Indonesian Sustainable Palm Oil. Itu kan punya kita SBO itu. Dan mereka juga sebetulnya kalau kalau publik mau tahu ya, isu sawit ini juga sumir gitu. Sumirnya tuh begini. Uni Eropa ini tidak adil juga. Mereka tuduh sawit itu penyumbang deforestasi terbesar di dunia. Padahal mereka punya produk serupa, serupa Matahari, sawit. Pak. It- ya, biji bunga Matahari. matahari kamu tahu ya. Hmm. Sama satu lagi namanya rapeseed. Hmm. Saya bahasa Indonesia apa ya belum nemu sampai sekarang. Rapeseed itu kalau deforestasinya itu 10 kali lipat lebih masif daripada sawit. Double Tapi standar kok lagi, bisa Pak ya. mereka Nah, itu maksudnya. Jadi rupanya kebetulan saya dulu ada pengalaman ke Brussel mendampingi delegasi DPR bicara mengenai sawit ini dengan Komisi Dagang Parlemen Eropa. Disitulah terbuka. Kita terbuka, mereka juga terbuka. Mereka mengakui bahwa kampanye anti kelapa sawit dalam bentuk anjuran di produk-produk retail yang ada di pasar retail mereka itu dilakukan oleh pihak swasta, bukan oleh pemerintah. Itu artinya ini perang industri, perang produk. Produk-produk mereka yang tidak mampu bersaing dengan efektivitas dan efisiensi sawit, maka dilabelilah di situ, jangan beli sawit, gini-gini segala macam. Jadi ini perang dagang gitu loh sebetulnya gitu. Itu diakui oleh anggota parlemen mereka. Jadi ya akhirnya kan di situ cakrawala kita terbuka dan ya kita coba cari alternatif market saja untuk sawit kita sambil perlahan-lahan ya tentu di dalam negeri juga diperbaiki prakteknya ya mudah-mudahan bisa konsisten ya gitu. Itu terkait perubahan iklim. Kemudian juga BKSAP itu sekitar 3 tahun lalu kalau nggak salah itu merilis sebuah buku putih, buku putih mengenai eh, green transition, mengenai green transition, transisi hijau. Sebetulnya isu mengenai transisi hijau dan perubahan iklim ini kan tergolong sebagai isu yang baru di DPR karena memang kita belum punya undang-undang terkait hal tersebut yang spesifik membahas hal tersebut belum ada. Mudah-mudahan masuk prolegnas di periode ini. Yang kedua, para anggota dewan juga itu tidak semuanya paham tentang urgensi isu perubahan iklim. Sehingga BKSAP sebagai salah satu alat kelengkapan dewan mengambil inisiatif untuk merilis buku putih terkait transisi ekonomi hijau. Yang mana buku ini bisa menjadi semacam panduan dan wawasan tambahan bagi para anggota DPR manakala nanti
di DPR bergulir pembahasan mengenai RUU perubahan iklim, kira-kira demikian lah. Pun kalau misalnya belum ada RUU mengenai perubahan iklim, maka buku putih itu diharapkan bisa menambah wawasan mereka terkait isu perubahan iklim. Ini termasuk langkah yang pionir menurut saya karena sebelumnya belum pernah tuh di komisi-komisi di DPR itu merilis buku seperti itu. Kemudian Ya kita juga meningkatkan aktif di awareness sih Pak ya, conference. Betul, meningkatkan betul. awareness. Arahnya meningkatkan awareness. Karena kan gini, begitu banyak isu global, eh, kadang-kadang kan anggota itu fokus pada isu yang di mana dia komisinya gitu. Ya kan, kayak komisi satu, dua gitu. Tapi di BKSAP itu anggotanya kan lintas fraksi, lintas komisi. Artinya anggota ketika aktif di BKSAP, ya dia harus aware tentang isu-isu global. Nah, persoalan global ini kan nggak cuma perang atau perubahan iklim, banyak sekali. Banyak sekali. Nah, jadi ya gimana caranya supaya mereka timbul awareness terhadap isu ini? Kita bikin produk-produk seperti itulah kira-kira. Lalu juga di Conference of Parties, kita BKSAP juga sangat aktif dan menyampaikan capaian-capaian Indonesia dan kebijakan-kebijakan pemerintah juga terkait apa namanya perubahan iklim. Yang menonjol sebetulnya undang-undang mengenai perdagangan karbon itu. Carbon trading itu kan belum semua negara punya. Kita sudah punya duluan, meskipun pengaplikasiannya masih perlu evaluasi berkala. Tapi paling tidak payung hukumnya kan sudah ada. Kemudian isu-isu lain seperti transnational crime itu kita aktif di forum ASEAN Interparliamentary Assembly. Kita berapa kali menginisiasi resolusi terkait transnational crime, juga mendorong supaya pemerintah negara-negara ASEAN ini bekerja sama lebih erat lagi mengatasi persoalan-persoalan kejahatan lintas batas di ASEAN. Kira-kira itu contohnya. Oke, baik Pak. Semoga Eh, menjawab ya. menjawab Pak. Ya, tadi Bapak juga ada mention kalau misalkan anggota-anggota DPR RI itu tendensius itu membahas isu yang terkait dengan komisi mereka gitu. Nah, kebetulan di DPR RI ini kan kita memiliki namanya Komisi Satu, Pak. Yang seperti kita ketahui pula DPR RI itu di Komisi Satu itu lingkup tugasnya itu membidangi urusan luar negeri. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak, apa perbedaan yang paling mencolok antara ruang gerak Komisi Satu dan BKSAP? Apakah tidak terjadi overlapping gitu Pak dalam tugas maupun tujuannya gitu? Nah, jadi kalau BKSAP itu memang agak unik dibandingkan AKD lain. BKSAP itu tidak punya mitra karena dia adalah alat kelengkapan dewan yang fungsinya untuk sebagai penjuru daripada diplomasi parlemen. Jadi dia pelaksana lapangannya. Jadi iya pelaksana lapangannya gitu. BKS maaf, BKSAP tidak punya mitra dan tidak punya eh, apa namanya wewenang untuk menganggarkan sesuatu di pemerintahan. Itu adanya di Komisi Satu. Jadi pure BKSAP itu adalah pelaksana diplomasi parlemen. Gitu, yang melaksanakan diplomasi parlemen, yang berangkat, yang melakukan diplomasi, yang bernegosiasi dan lain sebagainya membawa nama DPR RI ya BKSAP. Kalau Komisi Satu bidang urusan luar negerinya kan skop lingkup kerjanya luas sekali. Termasuk di dalamnya fit and proper test dubes, duta besar, pengawasan terhadap kedutaan-kedutaan besar kita yang ada di luar negeri dan lain sebagainya. Termasuk menentukan anggaran bersama-sama Kementerian Luar Negeri, itu kan luas sekali. Kalau BKSHP nggak punya, nggak sampai situ wewenangnya. Gitu. Jadi kita hanya melaksanakan, meskipun dalam rangka melaksanakan diplomasi parlemen itu tentunya kita juga banyak komunikasi, koordinasi dengan Kemlu ya, dan sering dibantu juga oleh teman-teman dari Kemlu. Tapi ya hanya sebatas pelaksana diplomasi aja. Kira-kira begitulah kalau sederhananya. Artinya dalam saya bisa menyimpulkan kalau Komisi Satu itu dalam ruang geraknya itu terbatas pada mitra-mitra kerjanya saja. Sementara BKSAP dalam hal ini tidak memiliki mitra kerja, maka bisa lebih fleksibel dan luasa gitu Pak dalam menjalin kerjasama gitu. Oke, baik kita masuk ke Iya, kalau pertanyaan. kalau sorry saya mau tambahkan sedikit. Kalau Baik Komisi Pak. Satu itu kan sesuai fungsi tradisional parlemen itu menjalani tiga bidang, tiga hal Iya, ya, tiga fungsi ya. Pengawasan, anggaran dan anggaran. eh,
ya anggaran pengawasan dan legislasi kan. Artinya Komisi 1 bisa mengeluarkan RUU, Komisi 1 juga bisa menentukan anggaran bersama-sama pemerintah, Komisi 1 juga bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, khususnya lembaga atau kementerian yang menjadi mitranya. BKSAP tidak bisa menjalankan itu. BKSAP menjalankannya representasi rakyat dalam kerangka diplomasi parlemen. Itu saja. Gitu. Simpelnya gitu Pak. Oke. Ya, Baik, simpelnya begitu. kita move on ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan kalau dalam melakukan aktivitasnya bisa dikatakan eh, diplomasi parlemen yang dilakukan oleh BKSAP itu malah menjalani multi track diplomasi. Nah, kalau misalkan kita lihat tadi dari mitra kerjanya juga melalui forum-forum internasional dan juga mungkin antar parlemen. Nah, pertanyaan saya ini yang berikutnya itu Pak, eh, kebetulan saya pernah magang Pak ya di BKSAP beberapa waktu lalu, atau tahun lalu. Itu saya kebetulan ditempatkan eh, di kerjasama bilateral Pak, di bagian kerjasama bilateral. Nah, di situ saya mengetahui ada yang namanya grup kerjasama bilateral atau GKSB. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Pak lebih lanjut apa sih tujuan pembentukan kelompok kerja khusus seperti GKSB ini, terutama dalam isu-isu seksi seperti Palestina gitu? Kalau GKSB itu tujuannya sebenarnya untuk meningkatkan hubungan bilateral ya. Tapi yang bicara adalah parlemen dengan parlemen. Tujuannya sama, menguatkan diplomasi negara dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral. Nah, kalau kaitannya dengan Palestina kan kita punya GKSB DPR RI Palestina ya, dengan parlemen Palestina ya. Ya, kita banyak melakukan dialog dengan GKSB, kita banyak melakukan dialog dengan GKSB Palestina misalnya mengenai bagaimana kita bisa mendukung perjuangan mereka lewat cara apa, bagaimana caranya. Mereka juga kan kadang-kadang pengen ada semacam knowledge sharing dari kita, ya kan, best practice-nya seperti apa. Gitu. Nah, kalau konteksnya dengan dalam rangka menggalang dukungan, kita kalau bicara dengan barangkali kalau bicara dengan negara-negara Timur Tengah atau yang sepandangan mengenai isu Palestina, ya kita jadikan itu sebagai sarana untuk memperkuat dukungan kita terhadap Palestina. Tapi dalam konteks parlemen dengan parlemen. Jadi sebenarnya itu konteksnya bilateral dan parlemen dengan parlemen. Tapi kalau saat melakukan kunjungan, boleh nggak misalnya DKSB itu bertemu dengan kabinet gitu, kabinetnya negara yang dikunjungi gitu kan? Itu kan bukan di luar parlemen misalnya. Boleh, boleh, boleh aja, nggak ada masalah. Itu kan dalam rangka kunjungan. Kalau namanya kunjungan itu kan kita menyerap wawasan sebanyak-banyaknya, berbicara dengan banyak orang gitu, banyak pihak, itu kan mewarnai wawasan anggota lah, kira-kira begitu. Nah, itu tadi apabila dilakukan secara bilateral ada platformnya sendiri yaitu BKSP. Nah, kebetulan dalam penelitian saya juga saya melihat peran BKS itu melalui dua chamber. Nah, kalau yang tadi secara bilateral, saya melihatnya juga melalui organisasi atau forum-forum internasional atau melalui multilateral, Pak. Nah, saya mengetahui ada beberapa organisasi parlemen dunia seperti IPU, atau di Asia kita punya APA, kemudian untuk negara-negara OKI kita juga punya POIC. Nah, dalam forum-forum tersebut, peran Parlemen Indonesia dalam melakukan advokasi perjuangan kemerdekaan, khususnya pada Palestina ya, itu sudah sejauh mana, Pak? Bagaimana kedudukan Indonesia di forum-forum tersebut dan standing position kita atau misalkan bargaining position kita itu sudah sebesar apa sih di forum-forum tersebut gitu, Pak? Khususnya dalam isu kemerdekaan Palestina gitu. Cukup besar ya kalau pengalaman saya selama ini, kita termasuk suara yang diperhitungkan gitu. Sama halnya dengan di pemerintahan kan gitu juga. Istilahnya tuh di antara Global South ya, negara-negara selatan gitu. Negara-negara selatan global itu cukup memandang Indonesia dalam hal isu-isu tertentu, apalagi isu yang terkait dengan Palestina. Jadi ya kita lumayan di ini ya, lumayan dipandang lah gitu pendapatnya, didengar lah sama mereka. Kemarin kebetulan juga saya ngikutin informasi kalau nggak salah ini IPU ke 148 di Jenewa Pak ya, di Swiss. Nah, kalau nggak salah waktu itu Ya, BKSP sempat walkout Pak ya. Nah, itu boleh diceritakan nggak Pak? Kenapa BKSAP sampai walkout waktu IPU ke 148 loh? Nggak salah.
Saya karena saya tidak di sana, jadi saya tidak bisa cerita banyak. Tapi Hmm. terkait walkout itu saya pernah mengalami gitu. Oke. Kita ini kan konsisten dalam memperjuangkan nasibnya pengungsi Rohingya ya dulu ya, Hmm. untuk awal-awal permasalahan itu mencuat ya. Kemudian kita bawa itu ke AIPA ya. Kita ingin ada resolusi mengenai Rohingya di AIPA, mengenai Myanmar. Nah, selama 3 tahun memperjuangkan itu, kita selalu mendapatkan perlawanan-perlawanan ya dari negara-negara atau parlemen-parlemen yang tidak ingin itu difasilitasi atau diwadahi dalam sebuah resolusinya AIPA gitu. Nah, karena sudah berjuang sedemikian rupa tapi belum juga membuahkan hasil yang diinginkan, maka kita berubah strategi gitu. Nah, waktu di AIPA itu dulu ketika itu ada beberapa kali kejadian itu apa namanya Walkout. walkout. Hmm. Ya, walkout di sidang AIPA. Karena apa? Karena dulu pimpinan BKSHP berpandangan gini, ngapain kita ngomongin politik kalau tidak membicarakan Rohingya? Gitu. Udah aja kita ngomongin yang lain aja, ngomongin ekonomi aja, ngomongin apa yang ada hubungannya gitu. Karena dulu tuh di AIPA sampai mau ngomongin itu aja sampai kita jadi cegah lah sama negara-negara lain. Saya nggak tahu pertimbangannya apa gitu ya. Pertimbangan domestik yang mereka. Nah, sampai harus seperti itu. Akhirnya kita pernah walk out tuh, dan kita menyandera komisi politiknya AIPA itu selama 3 tahun berturut-turut sidang itu tidak ada sidang mereka. Jadi komisi politiknya AIPA itu tidak mengeluarkan resolusi politik apa-apa selama 3 tahun karena kita sandra. Dalam tanda kutip ya, kita sandra dalam artian kita buat mereka kalau nggak ada kita gitu nggak jalan gitu lah kira-kira. Terus kita walk out lah gitu. Nah itu pengalaman juga saya gitu. Sampai akhirnya tahun 2024 kemarin sidang AIPA di Jakarta kan akhirnya kita eh, berhasil karena didukung sama semua semua parlemen semua negara berhasil mengeluarkan resolusi mengenai Myanmar yang di dalamnya juga mencantumkan terkait repatriasi perlunya repatriasi Rohingya gitu. Baik, Pak. Artinya Kalau secara soal wakaf itu. iya, secara konsisten untuk walkout sendiri itu konsisten Pak ya. Bahkan di regional kita melakukan dengan advokasi ke Myanmar, Rohingya pada khususnya. Kemudian kalau di level internasional atau di level Asia kita eh, konsisten pada isu Palestina. Nah, kemudian kita move on ke kerjasama BKSAP dengan mitra-mitranya, Pak. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan kalau kita kerjasama dengan pemerintah, kita kerjasama dengan parlemen-parlemen internasional, kita kerjasama juga dengan di forum-forum internasional yang melibatkan parlemen. Nah, kalau kaitannya dengan lapisan masyarakat ya Pak, kebetulan ini pengalaman saya juga Pak ya. Tahun 2023 lalu saya sempat partisipasi dalam Bulan Solidaritas Palestina. Kalau nggak salah itu diinisiasi sama LSM yang namanya Aqsa Working Group bekerja sama sama BKSAP. Nah, itu diadakan di DPR RI tahun 2023 lalu. Nah, boleh diceritakan tidak Pak mengenai Bulan Solidaritas Palestina ini dan mengapa BKSAP itu memandang menjalin kerjasama dengan LSM itu penting dalam diplomasi parlemen Indonesia? Ya begini karena kan kita tuh perlu menampung aspirasi, perlu mendapatkan wawasan-wawasan lebih, utamanya menampung aspirasi masyarakat terkait isu Palestina. Itulah sebabnya salah satu caranya adalah kita mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau dengan LSM-LSM atau perwakilan komunitas masyarakat sipil. LSM itu kan termasuk dalam masyarakat sipil juga kan, civil society ya. Nah, jadi dalam rangka kita menyerap aspirasi supaya kita ini juga betul-betul bisa memperjuangkan langsung gitu aspirasi dari masyarakat terkait isu-isu tertentu misalnya Palestina tadi. Itu sih sebenarnya. Hmm, suaramu nggak kedengeran, Man. Oh, tes tes, kedengaran Pak? Ya, ya, oke. Oke, Oke. ke mute tadi kayaknya deh. Oh iya ya Pak. Ya, kemudian ini pertanyaan Hmm. selanjutnya agak sensitif sih Pak kayaknya.
Tadi kita udah Kalau mendengar sifat mm, fleksibel yang dimiliki oleh Parlemen Indonesia. Bapak udah jelaskan tadi. Nah, maka dari itu mm, apakah pernah nih terbesit dalam visi BKSAP untuk membuka diplomasi parlemen ke pihak sebelah dalam hal ini itu Israel, Pak. Nah, karena sekali lagi yang kita ketahui bahwa BKSAP tadi kan memiliki akses, kemudian kita ada sifat fleksibel mm, tadi. mm, Menurut beberapa sumber penelitian juga mengatakan kalau politisi kita itu cenderung apa ya, mm, fleksibel gitu. Kalau di level domestik ini misalkan contohnya ya mm, Pak ya, politisi itu kerap duduk mm. satu meja, bahkan benturkan pikiran kan dengan oposisinya. Nah, prinsip seperti ini Ya, ya. pernah nggak Pak dibayangkan terkait hubungan Indonesia dengan Israel dalam hal ini diplomasi parlemennya gitu Pak? Nah, kalau ini saya pastikan tidak pernah. Saya bisa pastikan itu. Karena saya sendiri mengalami di mana kita itu jangan sampai di acara IPU itu papasan sama delegasi Israel aja nggak mau kita. Gitu. Kalau itu saya pastikan tidak ada. Tapi ada satu forum, satu satgas ya, satuan tugas task force di IPU yang tentang Rusia Ukraine. Itu di dalamnya juga ada perwakilan dari Israel, parlemen Israel ya, Knesset. Tapi BKSAP tidak pernah engage dengan Knesset secara bilateral, nggak pernah. Menghindari kita, gitu. Itu kan seperti mengkhianati perjuangan sendiri, nggak mungkin lah. Ngapain Eh, gitu. tapi kalau nggak salah Pak, mungkin koreksi kalau saya salah Pak ya. Dulu kita Hmm. sempat mengadakan forum parlemen di Bali Pak, dan salah satu yang hadir Mm-mm. itu kalau nggak salah delegasi Israel Pak. Itu bisa dijelaskan nggak Pak? Nah, ini kita sebagai tuan rumah tidak bisa mengatur delegasi mana yang bisa datang atau tidak bisa datang. Karena itu yang punya aturan IPU. Statuta IPU lah yang mengatur itu. Gitu loh. Jadi mau nggak mau ya, kalau mau datang ya silakan datang. Kita nggak bisa ngomong ke IPU, IPU. Nggak, saya nggak mau terima Israel. Gitu kan. Nanti IPU bilang, loh, kalau nggak mau terima Israel, ya nggak usah di Indonesia. Padahal kan kita punya kepentingan kenapa itu harus di Indonesia. Ketika itu kan Bali kan lagi terpuruk sekali akibat pandemi kan. Ya kan. Ada sekian ribu orang masuk delegasi parlemen, kan itu pemasukan devisa juga untuk membangkitkan Bali. Gitu kan. Tapi bisa saya pastikan tidak ada engagement langsung selama IPU itu, karena saya juga bertugas di situ dengan delegasi Israel. Kita seperti seperti ada di dalam satu rumah yang sama IPU, tapi nggak pernah ngobrol, nggak perlu kenal juga dengan mereka. Kan banyak sekali negara yang seperti itu. Malaysia begitu juga, ya kan? Itu Malaysia kan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, sama seperti kita. Kalau negara-negara Timur Tengah kan sudah banyak yang normalisasi ya. Kalau kita saya rasa belum lah, belum atau tidak akan normalisasi. Gitu. Jadi Baik Pak. eh, itu memang hal-hal yang tidak bisa dihindari karena memang itu IPU yang punya aturan. Gitu. Kita sebagai anggota IPU tidak bisa mendikte IPU, gitu. Tapi ya kita nggak usah juga seperti menyambut atau apa, nggak usah ya. Biarin aja, anggap nggak ada aja gitu. Kasarnya begitu ya. Gitu. Ya. Baik Pak. Nah ini pertanyaan terakhir Pak. Apabila kita Hmm. mengikuti perkembangan informasi, ini salah satu pimpinan terbesar di Palestina di dalam perang ini yaitu Ismail Haniyeh di Hamas itu kemarin meninggal dunia. Nah itu konflik ini pasca kematian Haniyeh itu nampaknya makin meluas, misalnya dengan Hezbollah di Lebanon atau potensi dengan pecahnya konflik antara Israel dengan Iran yang keamanannya kemarin berhasil ditembus oleh Mossad waktu kematian Haniyeh. Nah, terkait peluasan konflik ini, apakah BKSAP telah melakukan atau ada rencana diplomasi parlemen dengan subjek-subjek tersebut? Dalam hal ini tuh Hezbollah dan Iran, karena kan kita tahu tadi ada sifat fleksibel yang dimiliki oleh BKSAP gitu. Karena tentu saja meluasnya konflik itu kan berdampak buruk pada stabilitas kawasan Timur Tengah gitu, Pak. Kalau dengan Hezbollah sih belum ada rencana. Dengan Hezbollah belum ada rencana. Dalam waktu dekat ini kan kita akan berangkat lagi IPU ke Jenewa. Barangkali nanti di Jenewa kita akan suarakan lewat Committee on Middle East Question. Itu kan wadah yang tepat ya. Memang udah seharusnya di situ dibahas. Jadi kita nanti akan menyampaikan aspirasi kita mengenai perkembangan terbaru dari persoalan Israel ini lewat
IVU nanti gitu. Tapi kalau komunikasi ke Hezbollah sih sejauh yang saya pahami di BKSHP kayak belum pernah kita komunikasi dengan Hezbollah gitu. Pak, baik, kita telah sampai di penghujung wawancara dan saya kira semua pertanyaan yang terkait dengan penelitian saya telah saya peroleh. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Tidi Haji Pratama selaku Koordinator Tenaga Ahli BKSAP yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.